sini kelompok kami mengambilkan tema algoritma Cummins clustering. Sebelum kita membahas materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Novitasari N dengan NIM 417003. Yang kedua, Vitaloka Anjarsa dengan NIM 417010. Yang ketiga, Yulia Indah N dengan NIM 417018. Yang keempat, Firman Ardiansyah dengan NIM 417086. Saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 417049. Cummins clustering. Cummins merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan atau clustering suatu data. Cummins ditemukan oleh beberapa orang, yaitu pada tahun 1957, 1982, Forkey pada tahun 1965, Friedman and Rabin pada tahun 1967, and McQueen pada tahun 1967. Ide dari clustering pertama kali ditemukan oleh Laird pada tahun 1957. Namun hal tersebut baru dipublikasikan pada tahun 1982. Pada tahun 1965, Forkey juga mempublikasikan teknik pada nama yang sama sehingga terkadang dikenal sebagai Light Forkey pada beberapa sumber. Algoritma Cummins, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan algoritma Cummins: 1. Mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat, mudah untuk diadaptasi untuk digunakan. Kekurangan algoritma Cummins. Kekurangan algoritma Cummins yaitu sebelum algoritma dijalankan, buah titik diinisiasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika reaksi random untuk inisiasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. 2. Dapat menjebak dalam masalah yang disebut course of dimensionality. Hal ini dapat terjadi jika dapat pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Contoh, jika data pelatihan terdiri dari 2 atribut, maka dimensinya secara dua dimensi. Namun jika ada 20 atribut, maka akan ada 20 dimensi. Salah satu cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara buah titik dengan titik lainnya. Jika mencari jarak antara titik pada 2 dimensi masih mudah dilakukan, namun bagaimana mencari jarak antar titik jika terdapat 20 dimensi? Hal ini akan menjadi sulit. 3. Jika hal tersebut terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan titik yang diinisiasi secara random. Namun jika terdapat banyak sekali titik data, misalnya 1 miliar buah data, maka penghitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan data clustering menggunakan metode Cummins clustering. Ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. 1. Tentukan jumlah cluster. 2. Alokasikan data ke dalam cluster secara random. 3. Hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. 4. Alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Yang kelima, kembali ke step 3. Apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila merupakan nilai pada objek faktion yang digunakan antara nilai threshold yang ditentukan. Hasil dari Cummins clustering adalah 1. Centroid dari cluster K yang dapat digunakan untuk memberi label data baru. Yang kedua, label untuk data pelatihan. Setiap titik data ditugaskan ke satu center. Berikut adalah manfaat centering. Centering merupakan metode segmentasi data yang
sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zona wilayah. Yang kedua, identifikasi objek dalam bidang sebagai bidang seperti computer vision dan image processor. Konsep dasar clustering. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah dalam antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terdapat dua objek. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. 4 tipe data antara lain: A. Variabel berskala interval, B. Variabel biner, C. Variabel nominal, ordinal, dan rasio, D. Variabel dengan tipe lain. Terdapat beberapa sebagai metode yang digunakan untuk mengukur nilai kebersamaan antar objek-objek yang dibandingkan. Salah satunya ialah dengan Western Equidistant, menghitung jarak dua buah poin dengan mengetahui nilai dari masing-masing atribut pada kedua poin tersebut. Konsep data clustering. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung jarak dengan equidistant. Jarak yang berdekatan yang umumnya dipakai untuk menentukan kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor, fitur yang dinyatakan dengan ranking. Teknik pengukuran jarak dengan metode Euclid menjadi satu metode yang paling umum digunakan. Pengukuran jarak dengan metode Euclid dapat ditulis dengan persamaan berikut, di mana F1 dan F2 adalah faktor yang jaraknya akan menghitung dan N menyatakan panjang vektor. Syarat clustering. Menurut Handen-Camber 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini, dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya saja suatu database. Yang kedua, kemampuan analisis beragam bentuk data. Algoritma klasteriasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal, maupun gabungan. 3. Menentukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma klaster yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antar satu dengan yang lain, karena dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis clustering dengan bentuk apapun. Ini lanjutan dari syarat clustering. Kemampuan untuk dapat menangani noise data tidak selalu dalam keadaan baik, ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak mengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Yang kelima, sertivitas. Terdapat perubahan input, perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada cluster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma cluster yang memiliki tingkat sertivitas rendah. Yang keenam, mampu melakukan cluster untuk dapat dimensi tinggi. Suatu kelompok dapat berisi banyak dimensi antara ataupun atribut. Untuk itu diperlukan algoritma cluster yang mampu menangani data yang dimensinya jumlahnya tidak sedikit. Metode clustering. Metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Sebagai pertambahan, terdapat pula metode distribution based dan grid based yang juga sering ditentukan dalam implementasi clustering. Berikut penjelasannya. Hierarchical clustering. Pada hierarchical clustering, data dikelompokkan menjadi suatu bagan
yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat sebagai interaksi ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam clustering. Langkah melakukan hierarki cell clustering: identitas item dengan jarak terdekat, gabungkan item itu dalam keadaan cluster, hitung jarak cluster, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Bisa dilihat di contoh yang di samping, gambar yang di samping. Oke, selanjutnya cluster yang kedua. Cluster yang kedua, partitional clustering. Partitional clustering yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap clustering memiliki titik pusat, clustering centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak lari dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Bisa dilihat di contoh yang di bawah, gambar yang di bawah itu cluster awal, terus kemudian proses interaksi dan cluster akhir. Berikut adalah prosesnya. Metode Cummins merupakan metode clustering yang paling sederhana, dan untuk Cummins merupakan salah satu algoritma clustering dengan menggunakan metode partitional method yang berbasis titik pusat centroid. Selain algoritma method yang berbasis objek, algoritma ini pertama kali diusulkan oleh Max Quinn pada tahun 1967 yang dikembangkan oleh Hartigan dan Wong tahun 1975 dengan tujuan untuk dapat membagi M data point dan N dimensi ke dalam sejumlah K cluster, di mana proses clustering dilakukan dengan meminimalkan jarak sum squared antara data dengan masing-masing pusat cluster centroid base. Salah satu cara untuk membatasi lokal minimal adalah dengan mengimplementasikan algoritma Cummins untuk K yang diberikan dengan beberapa nilai initial partisi. Cummins adalah teknik yang cukup sederhana dan cepat dalam proses clustering objek clustering. Algoritma Cummins mendefinisikan seroid atau pusat cluster dari cluster menjadi rata-rata poin dari cluster tersebut. Dalam penerapan algoritma Cummins, jika diberikan sekumpulan data X dalam kurung X1, X2 sampai seterusnya, di mana X1, X2 dan X seterusnya adalah sistem dalam ruangan real, maka algoritma Cummins akan menyusun partisi X dalam sejumlah K cluster a priori. Setiap cluster memiliki titik tengah centroid yang merupakan nilai rata-rata min dari data-data dalam cluster tersebut. Tahapan awal algoritma Cummins adalah memiliki secara acak K buah objek sebagai centroid dalam data. Kemudian jarak antar objek dan centroid menghitung menggunakan Euclidean distance. Algoritma Cummins secara interaktif meminimalkan variasi nilai dalam tiap-tiap cluster, di mana objek selanjutnya ditetapkan dalam kelompok yang terdekat. Dihitung dari titik tengah cluster. Titik tengah baru ditentukan bila semua data telah ditetapkan pada cluster terdekat. Proses penentuan titik tengah dan penerapan data dalam cluster diulangi sampai nilai titik tengah dari setiap cluster yang ditentukan tidak berubah lagi. Algoritma Cummins. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan algoritma Cummins. Langkah pertama, tentukan beberapa banyak cluster dari dataset yang akan dibagi. Langkah kedua, tetapkan secara acak data menjadi pusat awal lokasi cluster. Langkah ketiga, untuk masing-masing data tentukan pusat cluster terdekat. Dengan demikian berarti langkah masing-masing pusat cluster memiliki sebuah subset dari dataset sehingga mewakili bagian dari dataset. Oleh karena itu telah terbentuk cluster K sama dengan C1, C2, C3 sampai CK.
Langkah keempat, untuk masing-masing klaster K, temukan pusat luasan klaster dan pembarui lokasi dari masing-masing pusat klaster ke nilai baru dari pusat luasan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga dan langkah kelima sehingga data-data pada tiap klaster menjadi terpusat atau selesai.